Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Nugraha dari kelas Penjas 2019. Kali ini saya akan memaparkan yaitu tentang teori belajar mengajar motorik. Nah, di sini saya akan memaparkannya. Nah, kita langsung belajar ya. Nah, di sini belajar itu apa ya? Belajar adalah proses dari yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, itu juga menurut para ahli ya. Nah, kalau menurut saya belajar adalah tahap proses dari nol sampai bisa. Tapi itu juga hampir sama dengan yang tadi, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Tapi yang saya katakan barusan itu dari 0 sampai 100% bisa lah. Jadi cuma beda kata-katanya saja. Nah, di sini juga ada antara belajar dan performance atau prestasi kurang dipisahkan antara apa yang terjadi pada tahap awal dan tahap akhir. Nah, antaranya yaitu dari proses belajar menuju ke kegiatan belajar. Nah, proses di sini pada saat kita kegiatan ya. Nah, itu sedang berproses. Nah, lalu hasil akhir menuju ke tes prestasi. Jadi hasil akhir tuh maksudnya apa ya? Tes prestasi itu hasil yang kita dari proses belajar itu membuahkan hasil yang sangat bagus. Nah, mungkin selanjutnya itu ada perubahan yang relatif permanen dalam performance yang diakibatkan oleh plus pengalaman masa lalu. Itu juga oleh Robert ke tahun 1982. Nah, performance itu fluktuasi kegiatan yang sementara dari waktu ke waktu, suatu yang tidak kekal ya. Nah, yang selanjutnya itu ada istilah BG atau belajar gerak. Nah, menurut Penjas, belajar motorik, perilaku motorik. Nah, di sini maksudnya itu kita bergerak sesuai dengan gerakan tubuh. Nah, gerakan tubuh itu disebut motorik ya. Lalu ada psikologi atau ahli pendidikan. Ada psikomotor, perseptual motor, dan sensori motor. Nah, psikomotor di sini tersebut otot ya, otot yang bergerak atau yang berkontraksi. Mungkin bisa dikoreksi lagi apabila saya salah, mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Nah, yang selanjutnya ada perilaku gerak. Nah, di sini juga faktor dan proses belajar yang berkaitan dengan performance yang terungkap dalam gerakan. Nah, ada faktor tambah proses belajar yang berkaitan. Nah, jadi dalam proses belajar, nah faktornya satu yang pertama itu kita menjadi bisa. Faktor kedua, kita tidak menjadi bisa atau terlambat lah istilahnya. Mungkin seperti itu ya untuk perilaku gerak. Nah, selanjutnya itu belajar gerak berhubungan dengan keadaan yang berkaitan dengan pengembangan dalam belajar atau perubahan internal dalam gerak dari perkembangan prestasi yang relatif karena yang relatif tetap karena latihan ya. Nah, di sini maksud dari ini tersebut, kita itu belajar gerak ya sesuai dengan teori yang tadi, dari yang tidak bisa menjadi bisa dikarenakan ada latihan. Nah, kita latihan dari tiap hari, dari misalkan ya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, dan seterusnya.
maka kita itu akan bisa belajar gerak atau bergerak. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, lalu selanjutnya ada kontrol gerak. Nah, di sini juga berkaitan dengan proses yang beroperasi dalam kondisi khusus. Nah, maksud kondisi khusus itu kita bergerak menggunakan neurologis, psikologis, dan biomekanis. Nah, di sini juga titik beratnya pada faktor yang mengontrol mekanisme relaks dan pendekatannya juga ke fisiologis. Nah, jadi maksud kontrol gerak itu kita bergerak atau mengontrol gerak dengan menggunakan otak dari sini ya. Nah, ini misalkan ini tangan kita bergerak itu dari pusat otak di sini, dan kita memerintahkan dari otak tersebut ke sini. Gimana sih cara geraknya? Oh, mungkin seperti ini. Oh, ternyata itu sampai itu juga melalui biomekanis atau neurologis ya. Mohon maaf bila ada yang salah. Nah, di sini juga ada keterampilan atau skill sebagai perbuatan atau tugas, respon motorik, dan juga persepsi yang diperoleh mulai dari belajar. Nah, sebagai indikator tingkat kemahiran kompetisi yang diperagakan sesuai dalam menjalankan tugas untuk mencapai tujuan. Nah, jadi maksud saya tersebut kembali lagi ke teori belajar. Tujuan kita tuh belajar tuh buat apa? Untuk mencapai tujuan. Misalkan kita belajar badminton ya, gimana sih caranya sampai bisa lah minimal atlet. Nah, itu kan udah masuk ke target ya, ke atlet. Nah, mungkin itu masuknya ke keterampilan atau skill. Nah, ciri terampil itu menghasilkan sesuatu dalam kualitas yang tinggi, cermat atau cepat dengan kecepatan yang cukup mantap, hasil kerja bagus. Nah, di sini menjelaskan ya, maksud ciri terampil itu kita mempunyai bakat dalam bidang apa. Misalkan kita dalam bidang badminton, kita itu bisa melihat ke depannya bagus atau tidak. Nah, menurut pelatih bagus, kita itu harus memaksimalkan sebagus mungkin ya. Nah, di situ akan kelihatan hasil kerja yang bagus kan, apalagi kualitas yang bagus, tinggi, dan akan banyak peminat dari tiap PB lah, misalkan badminton ya, dari tiap PB itu persatuan bulu tangkis. Nah, di sini selanjutnya ada kemampuan atau ability. Nah, di sini kapasitas yang berkaitan dengan pelaksanaan atau peragaan sesuatu yang relatif melekat setelah masa kanak-kanak, keseimbangan, fleksibilitas, dan lain-lain. Nah, di sini juga menjelaskan ya. Jadi dari masa kanak-kanak ya, pasti pertumbuhan dari fleksibilitas itu akan menambah, bukan menurun ya. Kalau menurun itu dari terlihat dari ciri-ciri anak yang kurang aktif, dari kurang aktif dari olahraganya, jarang olahraga lah gitu. Kita itu kan minimal harus olahraga berkeringat biar kita itu hidup sehat. Nah, selanjutnya gerakan. Gerakan yaitu aksi atau proses perubahan letak posisi ditinjau dari titik sebagai pedomannya. Nah, maksud gerakan itu kayak yang tadi, ini gerakan kan, gerakan proses perubahan letak dari
titik yang satu ke titik yang lainnya. Nah, selanjutnya ada ruang, ada arah, ada jarak, ada kanan kiri, depan belakang, naik turun, dekat jauh. Nah, itu masuknya ke konsep gerak manusia. Nah, selanjutnya itu ada gaya pemacu gerakan. Benar bisa bergerak bila ada gaya yang mempengaruhi, misalkan plastik ya, itu kan bergerak. Kenapa? Ada gaya yang mempengaruhi. Nah, gaya itu bisa dari angin, bisa dari manusia yang lewat ya, misalkan plastik disentuh oleh manusia, kan itu menimbulkan gaya. Jadi seperti itu. Nah, ada eksternal dan internalnya. Nah, untuk eksternalnya timbul dari luar ya, orang yang bergerak, misalkan angin, dorongan benda lain. Nah, itu juga yang gaya atau pemacu gerakan masuknya angin itu ke eksternal. Nah, yang internal itu timbul dari dalam diri orang yang bergerak, yaitu manusia. Nah, untuk waktu memerlukan proses dan butuh waktu. Nah, selanjutnya itu ada fase bergerak. Ada pitch and Posner. Nah, ada kognitif awal, berpikir tentang gerakan, kita bergerak menurut Pitch dan Posner ya. Nah, lalu ada berusaha. Jadi berusaha itu rasa ingin tahu, rasa ingin pahamnya gimana. Nah, ada mendapat gambaran, terus ada mengambil keputusan rencana gerakan kayak gimana. Misalkan kita harus buat gerakan Korea yang baru. Nah, misalkan gini. Nah, itu kognitif ya. Lalu ada asosiatif atau menengah, mampu melakukan tanpa tersendat. Nah, selanjutnya itu efisien, lancar, yang sesuai diinginkan. Lalu merangkaikan bagian gerakan menjadi rangkaian gerakan. Nah, di sini juga asosiatif itu, jadi kita itu menalar di luar kepala agar menjadi gerakan itu otomatisasi ya. Nah, lalu yang terakhir itu ada otonom atau akhir, penguasaan gerak secara otomatis, yaitu otomatisasi ya. Misalkan nih kita lagi senam umum nih, lagi latihan, bagaimana sih caranya biar kita tahu gerakannya dari 1 sampai 8. Kita itu harus berpikir di luar kepala, gerakannya 1 sampai 8 itu seperti ini, oh begitu. Nah, mungkin selanjutnya yaitu ada fase bergerak, masih fase bergerak ya. Menurut Adam yaitu bentuk perilaku. Nah, di sini juga fase gerak verbal, yang ada pada pikiran, gerakan belum benar tambah lancar. Ada pada fase kognitif dan asosiatif menurut Pitch dan Posner. Nah, verbal ini kan dari lisan ya. Verbal dari lisan. Nah, itu juga belum tentu benar dari verbal tuh, karena belum ada gerakan, jadi hanya verbal itu masuk dalam pikiran saja. Ini seperti itu. Nah, lalu ada fase gerak, tidak berpikir lagi, lalu ada aktivitas gerak dan berpikir bisa dipisahkan, dan fase otonom atau fase akhir. Nah, misalkan nih fase gerak itu misalkan nih dosen memberikan pembelajaran senam umum lewat video, otomatis mahasiswa tersebut tidak akan berpikir lagi dan akan melakukan otomatisasi atau belajar bertahap. Nah, nanti juga akan otomatisasi. Nah, mungkin itu saja untuk materi dari teori belajar mengajar motorik.
Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembuatan video ini, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.